Ini adalah soal yang beredar di sosmed ya. Mari kita bahas. Untuk setiap bilangan bulat X didefinisikan seperti ini ya. Tanda kurung seperti ini, definisinya seperti ini ya. Oke, kita mulai dari ini dulu. Ya, ini kita kerjakan dengan merah. Jadi duanya ini sebagai X-nya. Ya, tanda kurung korowal yang tegak sama melengkung ini X-nya. Ya, ini berarti ini adalah X-nya genap tak negatif ya, jadi nanti akan sama dengan 2 kuadrat tambah 2 dibagi 2 sama dengan 4 tambah 2 adalah 6 bagi 2 ya, sama dengan 3 ya. Ini akan menjadi ya, kita pakai warna biru ya, ini nanti akan menjadi tanda seperti ini, 1 dikurangi 3 ya, tandanya gini ya. Ini sama dengan tanda gini min 2 ya. Sekarang adalah X-nya genap negatif. Kalau genap negatif ya, itu nanti sama dengan 2 kali ya kan, X kuadrat berarti min 2 kuadrat tambah 1 ya, berarti 2 dikalikan 4 ditambah 1 itu 8 tambah 1 sama dengan 9 ya, dan jawabannya yang E 9. Oke, ini adalah untuk nomor 1. Untuk nomor lainnya ya di video berikutnya ya, nanti linknya saya berikan di kolom deskripsi. Kembali kita kedua. Sekarang jika alfa itu memiliki rentang dari 0 sampai 90 derajat, artinya di kuadran 1 ya, kuadran 1. Kalau kita gambar kuadran seperti ini di sini ya, antara 0 sampai 90, 0 di sini 90 derajat ya, ini kuadran 1. Nah, dan cos ini bernilai 3/4. Kita bisa menggambarkan seperti ini ya, di sini alfa, cosami sampingnya adalah 3 ya, cosami sampingnya 3, miringnya adalah 4. Nah, seperti ini ya, samping per miring. Nah, depannya berapa? Depan ya, depan sama dengan akar dari 4 kuadrat dikurangi 3 kuadrat, tentu saja ya. 16 dikurangi 9 ya, ini adalah akar 7. Oke, di sini banyak akar 7 ya. Oke, di sini akar 7. Nah, sekarang sin alfa ya, kita akan gunakan warna biru untuk nomor 1 ya. Sin alfa ya, kita memiliki sekarang sin demi. Depan per miring, depannya akar 7, miringnya adalah 4 ya. Nah, ini kebalik ya, jadi ini jelas salah ya, akar 7/4 seharusnya, bukan 4 per akar 7. Tan, nah ini 90 min alfa, tan 90 min alfa ya, ini khas di kuadran 2 ya. Jadi tan 90 min alfa ya, ini posisi di kebalikannya ya. Jadi misalnya di sini alfa ya, di sini 90 min alfa, maaf, di kuadran 1 ya, 90 min alfa ya. Kalau sin jadi cos, cos jadi sin ya, tan jadi kotan, sama dengan kotan ya, atau CTG gitu aja ya, CTG dari alfa ya. Kalau tan desa, kalau dibalik jadi sandi, samping ini kan depan, ini samping, di sini miring ya. Ya, kalau tan desa jadi sa d ya, 3 per akar 7 ya, 3 per akar 7, dan ini benar ya, 2 benar 1 salah ya, kita pastikan 3 salah ya.
satu salah dua benar itu pasti tiga salah ya, dan pasangannya adalah 4 benar. Tapi ya sebagai untuk belajar ya kita harusnya jawabannya 1 dan 3 saja ya, 2 dan 4 maaf. Cuman untuk kali ini kita akan bahas semua ya. Cos alfa sama dengan sin alfa jelas salah ya, kecuali alfanya sama dengan 45 ya. Yang 3 itu hanya benar untuk sudut 45, hanya benar untuk sudut alfa sama dengan 45 derajat ya. Untuk yang lain salah. Yang 4 ini harusnya benar ya, harusnya benar, kan timbal balik. Kalau kotan ada 3/7 ya, 3 per akar 7 maksudnya, ini adalah akar 7 per 3 kertan ya. Tan desa, tan alfa adalah akar 7 per 3, ini benar. Jadi kalau 1 salah 2 benar bisa dipastikan 4 benar dan 3 salah gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjutkan soal yang sudah beredar ya. Jika 4 dibagi setengah sama dengan akar T, maka nilai T sama dengan ya, di sini 4 dibagi setengah ya. Jadi kalau kita gunakan rumus ya, A dibagi B per C itu sama dengan A dikali C per B. Nah ini ya, jadi bagi itu menjadi kali dengan cara dibalik ya. Maka ini nanti akan sama dengan 4 gitu, dikali 2/1 sama dengan akar T ya kan. 4 kali 2 ini 8, 8 sama dengan akar T. Sama-sama kita kuadratkan ya. Ya, sekaligus kita balik ya, maka T sama dengan 8 kuadrat ya. Jadi T nya adalah 64. Seperti itu caranya. Oke, jadi tulis saja di sini 64 seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya. Soal yang sudah beredar, ini soal yang cukup menarik ya. Fx ini saya gunakan warna merah ya, ada grafik Fx, dan nanti saya gunakan warna biru, berpotongan di 2 titik berbeda. Jadi gambarannya seperti ini ya. Misalnya Fx-nya seperti ini ya, Gx-nya akan misalnya ya seperti ini ya. Nah, berpotongan di 2 titik yang berbeda ya, mungkin saja berpotongan di sini misalnya ya. Jadi kita nanti akan mencari gradien ya, ini yang kita cari gradien ini ya, atau M ya. Rumusnya gradien adalah M sama dengan Y min Y1 per X Y2 min Y1 X2 min X1 gitu ya. Nah ini anggap saja X1 Y1, di sini akan ketemu X2 Y2 kan gitu ya. Nah berikutnya kita akan samakan Fx dengan Gx ya. Kalau titik potong saat sama ya, saat Fx ya sama dengan Gx kan gitu ya. Fx-nya adalah 2x kuadrat min x min 1 ya, sama dengan, nah ini agak kita geser sedikit biar rapi ya. Nah di sini akan sama dengan ya, Gx-nya adalah x kuadrat ya min 3x plus 7. Semua pindah ke kiri, 2x kuadrat dikurang x kuadrat tinggal x kuadrat min x min 3x pindah jadi plus ya. Jadi plus 2x ya. Di sini min 7 jadi min 7, min 1 min 7 adalah min 8 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan ya, kita terus ulang dulu, x kuadrat plus 2x min 8 sama dengan 0. Di sini adalah ya x, di sini plus 4, di sini min 2 ya. Jadi x sama dengan 4 dan x sama dengan 2. Di sini minus ya. Nah, di sini minus 4, di sini 2 ya. Kemudian kita cari titiknya di sini ya, dicari
kita bisa pakai fx atau gx. Ya, kita pakai gx aja yang mudah ya. G min 4 ya sama dengan min 4 kuadrat min, bisa pakai fx atau gx ya, bisa substitusi fx atau gx ya, jadi bebas ya. Di sini min 4 kuadrat min 3 kali min 4 ya tambah 7. Min 4 kuadrat adalah ke 16 ya, plus min 3 min 4 adalah 12 tambah 7 ya. 16 tambah 12 ini adalah 28 tambah 7 ya. Di sini 35 berarti 35. Betul ya, 28 tambah 7. Oke. Kemudian G2 di sini adalah 2 kuadrat min 3 kali 2 ya plus 7 sama dengan 4 dikurangi 6 plus 7 ya. Min 6 tambah 7 adalah 1, 1 tambah 4 adalah 5 ya, berarti di sini 5 ya, di sini koma 5, di sini koma 35. Nah, oke. Maka M-nya yang kita cari, M adalah X1 Y2 min Y1 ya. 5 min 35 dibagi X2 min X1, 2 min 4. Min 4. Min ya min 4. Nah, di sini adalah 30 ya, minus di sini ada 6. 30 bagi 6 adalah min 5. Nah, min 30 bagi 6 ya, min 5. Jadi A adalah jawabannya. Seperti itu. Kita lanjutkan lagi bocoran soalnya. Nah, UTBK hari pertama atau gelombang pertama. Nomor 5 sekarang ya. T sama dengan 2,17 terletak pada grafik fx sama dengan ya x kuadrat min rx plus 33, nilai r sama dengan, nah nilai di sini 2 dan 17. Nah, 2 ini adalah x-nya ya, 2 ini adalah x-nya dan 17 adalah y-nya. Nah, y itu sama dengan fx ya. Ini sama dengan fx, sama saja. Jadi saat di sini nilainya 17, nah ini kita masukkan x-nya 2. Jadi 2 kuadrat seperti itu ya. Kemudian minus r kali 2, kita tulis 2r ya ditambah 33. 2 kuadrat adalah 4 ya. 4 ditambah 33 adalah 37. Jadi 17 ya sama dengan 37 dikurangi 2R. 37 dipindah ruas ke kiri jadi min ya, 17 min 37 sama dengan min 2R. Nah, di sini kalau kita kurangkan hasilnya negatif pasti ya. Sama kayak 37 dikurangi 17. Jadi ini 20 ya sama dengan min 2R gitu. Kemudian R-nya sama dengan min 20 dibagi min 2 yaitu 10 ya. Jadi ini jawabannya adalah 10. Seperti itu caranya. Kita lanjutkan bahas soal UTBK. Nah, ini soal ini sempat viral ya dulu di sosmed. Berapa dibagi setengah gitu ya. Jadi konsepnya seperti ini ya. Kalau ada A ya dibagi B per C itu sama dengan A dikali C per B. Jadi bagi bisa menjadi kali ya dengan cara dibalik. Nah, ini bisa kita tulis seperti ini, 4 dibagi setengah, ini sama dengan P ya. Jadi ini sama dengan 4 dikali 2/1 sama dengan P kan gitu ya. Maka P nya sama dengan 8. Ini mudah banget. Atau langsung aja ya dari sini ya, 4 dibagi setengah sama dengan P. Dibagi itu sama dengan dikali tapi ini dibalik, langsung 4 kali 2/1 sama dengan P gitu juga tidak masalah, tidak melalui proses ini ya. Oke, jadi jelas jawabannya tadi berapa? 8 ya,
8. Oke, seperti itu. Untuk soal nomor 7 ini sebenarnya adalah nyambung dari soal nomor 4 ya. Soalnya sama persis, hanya pertanyaannya aja yang berbeda ya. Jika B itu lebih besar dari D ya, ini B-nya, ini D-nya ya. B dan D ini K dan L ini keduanya adalah titik potong ya. Di sini ada titik potong K dan L ya. Di sini K, di sini L kan gitu ya. Oke, itu titik potong ini sudah kita bahas di soal nomor 4. Nah, untuk pembahasannya linknya ada di kolom deskripsi ya, cari yang nomor 4. Kemudian di sini saat B lebih besar dari D, nilai A sama dengan ya. Nah, A ini berkorelasi dengan yang besar. Nah, kita lihat di sini nilai yang besar adalah ini, sudah kita hitung sebelumnya 35 ya. Jadi jelas A-nya itu adalah min 4. Nah, seperti itu. Jadi langsung saja ini min 4 jawabannya untuk nomor 7 ya, nyambung di nomor 4 ya. Pembahasannya sudah kita bahas ya. Untuk melihat pembahasannya coba cek di kolom deskripsi, di situ ada playlist ya. Di dalam playlist cari nomor 4 gitu aja. Oke, thank you. Nah, ini adalah soal yang menarik untuk kita bahas ya, dari bocoran UTBK 2025 ya. Gelombang pertama tanggal 23. Fungsi f dan g variabel real didefinisikan sebagai berikut. Ada fx, ada gx. Untuk bilangan asli b dan d. Bilangan asli itu apa? Asli itu mulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya ya. 0 itu enggak asli ya. Asli itu dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Apakah terdapat bilangan real R sehingga FR sama dengan GR ya? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kita fokus pada sini, kita punya fx dan gx, biarkan dalam bentuk x aja ya. Nanti hasilnya ya R itu kan gitu ya. Ya, jadi intinya kita akan cari 2x kuadrat ditambah bx ya sama dengan x kuadrat dikurangi d ya. Maka ini kalau dipindah ruas ke kiri, 2x kuadrat dikurangi x kuadrat adalah x kuadrat ya, kemudian tambah bx ya, kemudian ditambah d, di sini sama dengan 0. Kita ingat ya, jika kita punya fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c ya, ini memiliki penyelesaian ya. Untuk menjawab pertanyaan terdapat bilangan real R sehingga ada penyelesaian, itu artinya dia memotong sumbu x ya, bisa memotong di satu titik ini d sama dengan 0 ya, atau memotong di 2 titik ya, d lebih besar dari 0 ya. Intinya d itu harus lebih besar atau sama dengan 0 agar ada penyelesaian kan gitu ya. Jadi d gabungan dari keduanya, d harus lebih besar atau sama dengan 0 seperti itu. Nah, d sendiri dengan rumus ini d sama dengan b kuadrat min 4ac. Nah, a-nya di sini 1 ya, b-nya adalah b, dan c-nya sama dengan d ya. Jadi b-nya kebetulan b, a-nya adalah 1 ya, a itu koefisien x kuadrat ya dari sini. Oke, sekarang kita cek ya. Syarat ada penyelesaiannya b kuadrat min 4ac ya. Jadi d ya, ini kita cek b kuadrat tetap b kuadrat di sini ya, min 4, a-nya adalah 1 ya, c-nya adalah d. Ini harus lebih besar sama dengan 0. Artinya b kuadrat min 4d harus lebih besar sama dengan 0. Kita analisa yang pertama. Ya. Kita punya b lebih besar dari 5d. Ya, b-nya lebih besar dari 5d ya, ingat ya. Kita substitusikan ya, kalau di sini 5d kita kuadratkan ya,
min 4D apakah lebih besar sama dengan 0? Ya, 25D min 4D apakah lebih besar dari 0? Ya, berapapun nilai D bilangan asli kita substitusikan pasti lebih besar dari 0. Ya, 1 kuadrat ya. Ini maaf, ini kuadrat ya. 1 kuadrat kali 25 dikurangi 4 ya. Berapapun nilai D yang bilangan asli kita masukkan pasti benar. Ya, semua bilangan asli akan memenuhi pernyataan ini. Nah, jadi ini jelas. Oke. Sekarang kita akan gunakan warna lain untuk yang nomor 2 ya. Untuk nomor 2 adalah B ya lebih besar dari D plus 1. Jadi di sini D plus 1 ya kita kuadratkan ya. Kalau dikurangi ini D-nya ya, ini D-nya, D plus 1 dikurangi 4D dikurangi 4D itu apakah lebih besar sama dengan 0? Nah, di sini D kita masukkan, misal ingat D ini yang tadinya B ya, B itu harus lebih besar dari D plus 1 ya. Misal kita masukkan nilai terkecil ya, misal kita masukkan nilai kecil, kita ambil D terkecil ya, terkecil yaitu 1 ya. Di sini kita ambil 1 ya, 1 plus 1 ya, kuadrat min 4 kali 1 ya lebih besar dari atau sama dengan 0 ya. Ternyata 1 plus 1 ini 4 dikurangi 4 ya lebih besar sama dengan 0, memenuhi ya. 0 lebih besar sama dengan 0, memenuhi ya. Berapapun kita masukkan ya, semua nilai yang kita masukkan di sini D-nya akan memenuhi. Oke. Nah, oke. Jadi B-nya mau kita masukkan berapa saja ya akan memenuhi. Kita masukkan 2 lebih memenuhi lagi ya. Jadi misalnya 2 plus 1 3 kuadrat ya 9, 4 kali 3. Nah, ini coba kita masukkan lagi. Jika kita masukkan ya, kita masukkan warna hitam ya, D-nya kita ambil 2, misal D sama dengan 2. Coba ya, kita coba. Maka B ya ini lebih besar dari 2 plus 1 ya, lebih besar dari 3. Ambil saja berarti B-nya itu sama dengan 4 ya. Nah, kita masukkan aja 4 kuadrat dikurangi 4D ya, apakah lebih besar dari D-nya ini tadi D-nya 2 ya, 4 kali 2 4 kuadrat 16 dikurangi 4 kali 2 adalah 8, lebih besar dari 0 dan seterusnya ya. Semakin besar nilai D-nya ya kan semakin memenuhi ya kan gitu ya. Jadi kesimpulannya semua akan memenuhi ya. Pernyataan 2 saja akan oke ya, pernyataan 1 saja akan oke ya, dua-duanya oke ya. Tidak perlu dua-duanya ini. Pernyataan 2 saja untuk menjawab, 2 pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi 1 tidak cukup, ini enggak ya, yang D yang benar. Jadi pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan 2 saja cukup ya, jawabannya fix yang D. Seperti itu caranya ya. Oke, kita akan bahas ini soal yang cukup menarik ya, dari bocoran UTBK. Barisan aritmatika A1, A2, A3 yang semua sukunya bilangan bulat memiliki beda min 3 ya, apakah 2025 ini genap? Oke, bedanya ini ganjil ya, ini ganjil. Oke, jadi kita ingat rumus ya, UN adalah A tambah ya N-1 B. Nah,
Di sini UN-nya dalam bentuk A1, A2, A3 kan gitu ya. Nah, maka A1 dan A2 ini kita uraikan dulu. Dengan rumus ini, maka ini sebenarnya adalah U1 tambah U2 ya. Dengan rumus ini U1 ya adalah A ya ditambah U2-nya adalah A tambah ya 2 dikurangi 1 adalah 1, 1 kali B adalah B. Ini adalah 2A ya. 2A tambah B. Min B maaf ya. 2A tambah B, maaf. 2A tambah B ini sama dengan ganjil. Ganjil. Oke. Dan kita substitusikan B-nya min 3 ya. 2A min 3 sama dengan ganjil. Ini kan B-nya ya. B-nya ganjil. Nah, A belum ini 2A pasti genap, ini pasti genap. Genap. Oke, karena dikalikan 2 ya depannya. Genap dikurangi ganjil, ganjil ini benar. Ya, tetapi kita tetap tidak tahu A-nya itu sebenarnya. Kita tetap tidak tahu ya, pasti genap karena dikali 2 ya. Karena dikali 2. Nah, kita belum tahu ya, tidak tahu apakah A genap atau ganjil dari pernyataan ini kita nggak bisa tahu ya. Nah kemudian yang kedua kita coba, rasanya hasilnya akan sama saja ya. Di sini U2 tambah U3 adalah A tambah B yaitu ditambah A tambah 2B ya, sama dengan 2A ditambah 3B ya, ini sama dengan 2A min 9 ya, sama dengan ganjil ya. Ya, A bisa genap atau ganjil artinya kita nggak tahu ya. Jadi yang kalau beda min 3, nah ini catatannya, kalau bedanya ganjil, beda ganjil ya, deret akan berselang-seling genap ganjil. Misal ya, ini kita turunkan sedikit ya, di sini misal A-nya kita ambil 10 gitu misalnya ya, misal ambil A sama dengan 10, maka ini akan menjadi deretnya akan menjadi 10 dikurangi 3 akan menjadi 7 dikurangi 3 akan menjadi 4 dan seterusnya ya. Kurangi 3 akan menjadi 1. Di sini akan genap ganjil dan seterusnya ya. Dan pasti benar dua suku yang berurutan pasti ganjil ya. Jadi pasti dua suku berurutan pasti ganjil ya. Tetapi kita baik pernyataan 1 maupun 2 ya tidak bisa ya, tetapi baik pernyataan 1 atau 2 ya belum bisa menentukan apakah A genap atau ganjil
Jadi jawabannya adalah E. Pernyataan 1 dan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Karena kita nggak tahu sebenarnya A-nya genap apa ganjil. Kalau A-nya di sini ya suku ganjilnya ini ganjil, suku genapnya pasti genap, 2025 genap. Tetapi kalau di sini genap, maka 2025 akan genap. Kalau ganjil 2025 akan, ini 2025 ini ganjil ya. Ini akan ganjil ya. Kalau ganjilnya ganjil, 2025 akan ganjil. Kalau A1-nya genap, 2025 akan genap, seperti itu. Jadi jelas 1 dan 2 ini tidak cukup untuk membuktikan apakah ini ganjil atau genap 2025-nya. Tetap kita harus tahu suku pertamanya seperti apa kalau sudah tahu bedanya ganjil, seperti itu. Paham ya? Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan di kolom komentar ya. Penjelasannya sampai sini dulu. Kita lanjutkan lagi. Oke, edisi bocoran UTBK. Fungsi f dengan variabel x memenuhi berikut ini ya. Untuk x kurang dari 4 atau sama dengan 4 ya. Di antara pilihan berikut nilai fx di 3 yang tidak mungkin. Oke, langsung saja kita masukkan 3 ya di sini ya. Jadi F3 ya, ini harus lebih besar dari 3 pangkat 3 dikurangi 1 ya. 3 dikurangi 1 lebih kecil dari 3 kali 3 kuadrat tambah 1. 3 dikurangi 1 adalah 2 ya, dikuadratkan akan menjadi 9 ya. 3 kuadrat 9 kurang dari F3 ya, kurang dari di sini 3 kali 3 kuadrat 27 langsung ya. 27 tambah 1 kan gitu ya. Ini kan 9 kali 3 27 tambah 1 ya, ini 1 lagi lah 9. Di sini F3 ya, kita jumlahkan 28 ya di sini. Ya, yang tidak mungkin ya tentu saja yang 7 ini nggak mungkin karena di sini di antara 9 sampai 28. 12 oke. 9 tidak, 24 oke ya, di antaranya sini ya. Jadi 1 dan 3 adalah jawabannya, karena yang tidak mungkin sekali lagi ya, bukan yang mungkin, kebaliknya bisanya di situ ya. Jadi jawabannya 1 dan 3 saja yang B, seperti itu. Kita lanjutkan lagi. Sekarang nomor 11, 9 bilangan, yaitu bilangan ini ya, diurutkan dari yang terbesar ya hingga terkecil ya. Jika U dan T berturut-turut merepresentasikan bilangan posisi ketiga dan ke-8 setelah diurutkan. Nah, ini kita hitung aja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 ya. Dari yang terbesar. Yang terbesar apa? Yang sudah dipindah dicoret ya. 8 taruh sini. Kemudian 8 biar semuanya nanti terpindah dengan sempurna. Kemudian 7 ya, 7. Kemudian 6. Kemudian 5 ya, 5. Kemudian 4-nya 2 kali 4, kemudian 3, terus 2 ya. Jika U dan T berturut-turut merepresentasikan posisi ketiga, di sini 1, 2, 3 ini adalah U ya. Kemudian dan ke-8, 8 sebelum 9 tentu saja ya. Di sini adalah T ya. Nilai 2U, 2 dikali U adalah 2 dikali 7 ya, dikurangi 3, T-nya 3 sama dengan 2 kali 7 14. 14 kurangi 3 adalah 11. Nah, jawabannya yang D, seperti itu. Oke, sekarang kita kerjakan soal berikutnya, soal nomor 12 sekarang untuk seri bocoran UTBK.
Suatu limas dengan volume 30 memiliki alas berupa daerah segitiga KLM. KLM-nya koordinat titik-titik sudut segitiga tersebut disajikan pada gambar. Jarak titik M dan sisi sisi KL sama dengan antara M ya, titik M di sini dengan sisi KL. Sisi KL itu ini. Nah, jadi ini untuk volumenya kita abaikan karena enggak datanya tidak kita pakai ya. Kita di sini sudah ada koordinatnya. Intinya di sini kita tinggal menghitung dari di sini tingginya 8 ya. Ini kayak kita ini 2, mungkin di sini di sini ada grafiknya gini. Nah, ini adalah sumbu X, di sini sumbu Y kan gitu ya. Y. Nah, jaraknya dari 3 ke 8 ini berapa? Nah, di sini ya, tinggal 8 dikurangi 3 gitu aja kan, sama dengan 5. Jadi jawabannya adalah yang D. Jadi ini kita lihat koordinat dari Y-nya saja. Di sini sejajar ya. Di sini Y-nya 3, di sini Y-nya 3, jadi lurus dengan ini 3 kan gitu ya. Terus di sini secara sumbu Y itu 8. Jadi jarak ini yang kita tanyakan. Oke. Ini adalah nomor 12, untuk nomor 13 segera akan saya bahas. Jadi untuk pembahasan komplit linknya ada di kolom deskripsi ya untuk playlistnya. Thank you. Kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Segitiga ABC merupakan segitiga sama sisi ya. Kalau kita membaca soal seperti ini langsung saja ya kita bikin segitiganya ya, untuk membantu kita menganalisa. Segitiga sama sisi ya, segitiga ABC ABC. Nah, seperti ini. Segitiga ABC merupakan segitiga sama sisi dengan panjang sisi 4 ya. Di sini 4 panjang sisinya masing-masing ya, sama kan. Nah, daerah segitiga ABC memiliki luas L1 ya. Luas ABC adalah L1. Luas ABC atau L1 sama dengan luas ABC gitu ya. Itu aja. L1 sama dengan luas segitiga ABC. Oke. Titik D merupakan titik tengah sisi AB. Titik D itu di sini. Titik tengah atau kita pindah saja biar dilihatnya enak ya. Di sini biar lihatnya enak, B-nya kita pindah di sini, tidak masalah. Ya, nah, di sini C ya, nah, ini B-nya taruh sini. Nah, gini lebih enak kelihatannya. Oke, titik D merupakan titik tengah sisi AB. Di sini D, ya, di sini adalah D. Nah, gini kan dilihatnya enak. Di tengah, berarti lurusnya ini ya. Di sinilah titik D. Taruh aja di sini. Merupakan titik tengah AB dan titik E berada di garis CD. Ya, kita garis CD di sini. Nah, nggak ada keterangan ya ini ya. Titik D merupakan titik tengah AB dan titik E berada di ruas CD. Ya, kita nggak tahu tempatnya di mana. Anggap saja di sini gitu aja ya. Untuk sketch saja. Di sini adalah E di tengah CD sehingga luas daerah ABE BE, kita bikin segitiga yang lain. Jadi segitiga ini ABE. Nah, di sini ya adalah L2. L2 adalah luas segitiga yang ABE. ABE. Oke. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q yang benar? L2 dibagi L1 adalah sepertiga. Oke, kita kerjakan ya. Di situ L2 dibagi L1 adalah sama ya, ini setengah alas kali tinggi dibagi setengah alas kali tinggi. Hanya alas dan tingginya beda-beda ya, tapi setengahnya ini dari awal sudah bisa kita coret ya. Nah, alasnya untuk yang L2 ABE yang biru ya, L2 alasnya adalah 4 ya. Di sini 4 ya. Tingginya
tingginya adalah di sini. Untuk yang biru tingginya adalah T yang biru ya. Kita tetap T di sini ya. Tingginya adalah T. Ya, yang bawah. Oke. Atau tingginya kita tulis DE gitu aja ya, DE. Ya. Biar lebih lebih enak kita pakai warna apa itu, hitam ya pengerjaannya. Dibagi L1 adalah BC, ini sama 4-nya ya. Sama 4-nya. Dibagi ini DC. Di sini adalah DC. Kembali ini bisa kita coret ya. Sama dengan DE dibagi DC ya. Nah, apakah sepertiga? Nah, DE ini tingginya belum tidak ada soalnya. Panjang DE ya tidak secara eksplisit dinyatakan soal, tidak secara eksplisit ya, tidak secara eksplisit ya diberikan di soal. Jadi tidak bisa kita tentukan perbandingannya. Jadi tidak bisa ditentukan perbandingannya. Jadi ya tidak bisa dapat ditentukan ya. Karena DE bisa, E-nya bisa saja di sini, bisa di atasnya, atau mungkin di bawahnya lah, bisa macam-macam ya. Kalau di bawahnya ya kita pakai segitiga ini bisa kecil banget di sini, atau kalau di atasnya bisa besar banget ya segitiga birunya, bahkan bisa aja berimpitan. Nah, jadi tidak bisa kita tentukan ya. Fix jawabannya adalah yang D. Kita lanjutkan lagi. Banyak persegi pada bangun datar di bawah adalah, nah, mari kita hitung sama-sama. Kita akan hitung persegi yang merah dulu ini ya, yang persegi paling kecil. Ya, kita nanti persegi paling kecil di sini warna merah ada berapa? 1, ada 2, ya, ada 3, ya, 4, ya. Ada 5, oke, 6, 7, 8. Ada 8 ya yang kecil, 8. Terus kita pakai tinta lain ukuran yang lebih besar. Yang penting persegi ya. Ini ada 1, nanti yang lebih besar kita taruh sini ya. Ada 1, terus ini juga bentuk persegi, 2. Ya, 2, terus ini bentuk persegi juga, 3, ya, terus ini juga bentuk persegi, 4. Nah, ada 4. Oke, ada lagi enggak? Kita cek. Ini enggak ada garisnya ya, jadi nggak bisa kita hitung misalnya gini gitu, nggak bisa karena enggak ada garisnya. Oke. Ya sudah, ini aja kalau gitu ya. Di sini juga tidak ada garisnya, misalnya ini ada garisnya, kita ada tambah 1 lagi ya, atau mungkin lebih. Oke, kalau kita jumlah ini 12. Jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Sekarang ini soal isian ya. Nah, kita mulai dari ya, fungsi f didefinisikan dengan fx adalah x kuadrat min 3x. Kita mulai dari f2. F2 di sini adalah 2 kuadrat dikurangi 3 kali 2 sama dengan 4 dikurangi ya 3 kali 2 adalah 6 sama dengan min 2. Oke, jadi f dari f2 ya ini akan menjadi F min 2 kan gitu ya, sama dengan dimasukkan ke sini ya kan, F2 nya kan min 2 hasilnya,
Masukkan sini min 2 kuadrat dikurangi 3 kali min 2 sama dengan 4 ya, min kali min plus ditambah 6 yaitu 10 ya, berarti ini nanti 10. Kemudian kita cari F dari F2 kan gitu, sama dengan F10. Oke, sama dengan nanti 10 kuadrat ya dikurangi 3 kali 10. Oke, 100 ya dikurangi 30 yaitu 70. Nah, sekarang ya ini kita kerjakan. Ya, biar cepat kita kopas saja ya. Nah, kita kerjakan di sini. Nah, oke. Ini nanti akan sama dengan F dari F2 ini adalah 70 dibagi F dari F2 adalah 10 dikurangi F2-nya adalah min 2. Nah, gitu ya. 70 dibagi 10 adalah 7, dikurangi min 2 itu kayak ditambah 2 ya, min kali min kan plus. Ya, hasilnya adalah 9. Seperti itu. Oke, kelihatannya ini menarik ya. Kita baca soalnya. Untuk setiap bilangan bulat X, Y, B, C, T, U didefinisikan seperti ini. Diketahui A merupakan bilangan prima. Ya. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar? Ya, jadi kita lihat di sini ya, 3-nya ini adalah X-nya, ya kan? 7 adalah T-nya, 5 adalah B-nya, 6 ini adalah Y, ya. A itu posisi U dan 2 adalah posisi C. Oke, kita langsung masukkan ke sini, ya. U ini adalah A ya, U ini adalah A ya, dikali C, C posisi 2 ya, dikali 2, X posisi 3 ya, dikali 3 dikurangi dalam kurung T dikali U ya, T dikali U ya, berarti 7A berarti ya, 7A minus U, U nya adalah A. Oke, dikali dalam kurung B dikurangi Y, B nya ini 5 ya, 5 dikurangi Y nya adalah 6 ya, 5 dikurangi 6. Oke, jelas di sini 2 kali 3 adalah 6 ya, 6A ya. Kemudian dikurangi 7A dikali A dikurangi A ya, 6A min di sini 6A ya. Ya, min dari 6A, 7A dikurangi A ini 6A juga. Ya. Dikali 5 kali 6 adalah min 1. Ya. Ya, di sini 6A min kali min plus ya, plus 6A. Berarti di sini adalah 12A. Nah, dan A-nya ini prima. Prima itu bisa 2, 3, 5 dan seterusnya. Ya. Dan seterusnya. Nah, kalau ini dikalikan A jelas ya. Dikalikan 12 ya, jelas lebih besar dari 3. Oke. Jadi kuantitas P lebih dari Q yang A. Ya, P ini ya adalah bisa 12 kali 2 aja 24 ya. Ya, ini akan menjadi 24 ya, dan seterusnya. Ya, jadi pasti lebih besar dari ya, Q. Oke, itu aja rasanya cukup. Oke, sekarang kita akan kerjakan soal nomor 17. 6 bilangan bulat positif 1, 4, 7, 3, B8 ya memiliki rata-rata B1/3. Jika jangkauan dari ke-6 bilangan tersebut dikurangi rata-ratanya adalah Q/15, nilai Q sama dengan oke, kita akan menghitung rata-rata dulu ya.
agar dapat nilai B-nya ini berapa. Ya, kita kan belum tahu B-nya berapa. Nah, rata-ratanya ya X bar ya ini akan sama dengan, ini dijumlahkan ya, 1 tambah 4 tambah 7 tambah 3 tambah B tambah 8 dibagi berapa banyak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 ya. Di sini sama dengan B 1/3. Maksudnya seperti ini ya, kalau misal kita ada 2 1/2, ini sama dengan 2 ditambah 1/2 gitu ya. Ya, jadi ini permisalannya. Jadi 2 ditambah setengah itu bisa ditulis 2,5 gitu ya. Jadi di sini B tambah 1/3 ini pada intinya. Ini kalau ditambahkan 7 tambah 3 ini 10 ya toh. 1 tambah 4 5 tambah 10 15 tambah 8 adalah 23. Berarti 23 tambah B ya, 23 tambah B dibagi 6 ini sama dengan B ditambah 1/3 kan, seperti itu ya kan. Kita kalikan silang, 23 ditambah B sama dengan 6 dari ya B ditambah 1/3 kan gitu. Jadi 23 ditambah B sama dengan 6B, 6 kali 1/3 adalah 2 ditambah 2, B nya pindah ruas ya, maka 5 atau jangan langsung 5B ya, jadi 6B dikurangi B sama dengan 23 dikurangi 2, 21 sama dengan 5B, maka B nya sama dengan 21/5. Oke, kita sekarang sudah dapat nilai B nya ya. 21/5 itu sekitar ya mendekati, kalau 20 itu 4 ya, 4, sekian ya. Jadi ini bukan nilai terbesar ya. Jadi B bukan nilai terbesar, B bukan nilai terbesar ya. Jika jangkauan dari bilangan tersebut dikurangi rata-ratanya ya, jangkauan kenapa ini penting, karena jangkauan di sini adalah bilangan terbesar dikurangi bilangan terkecil ya, sama dengan 8 berarti yang terbesar ya, dikurangi 1 sama dengan 7 ya. Sekarang kita hitung rata-ratanya. Rata-rata itu sama dengan B ya 1/3 sama dengan B ditambah 1/3 ya kan, sama dengan B nya adalah 21/5 ditambah 1/3 ya. Di sini akan menjadi dikalikan silang ya, 3 kali 21 adalah 63 ya, ditambah 5 kali 1 adalah 5, samakan penyebutnya ini ya. 5 kali 3 adalah 15, disamakan penyebut. Oke, atau yang di sini dikalikan 5 dikalikan 3 kalikan 3, ini kalikan 5 kalikan 5 kan gitu ya. Oke, di sini adalah 68/15. Oke, ini sudah kita dapatkan X barnya. Yang ditanyakan ya, jika jangkauan ya dikurangi, jika jangkauan dari kena bilangan tersebut dikurangi rata-rata, X bar itu sama dengan Hi/15 ya, nilai Hi sama dengan jangkauan dikurangi rata-rata, berarti 7 dikurangi 68/15 ya, sama dengan, atau gini aja, ininya ditaruh di kanan, yang dihitung itu biar di kiri, Hi/15 nya di kiri biar lebih enak kita mainkannya. Jadi Hi/15 nya di sini per 15 ya, disamakan penyebut ya, 7 kali 15 ya,
itu kita 7 kali 5 35 ya. Jadi 7 kali 15 ya, ini akan menghasilkan 105 ya. 105 per 15 dikurangi 68 per 15 ya. 105 dikurangi 68 ya, ini akan menghasilkan 37 per 15. Jadi Hi per 15 sama dengan 37 per 15. 15 nya bisa dicoret, maka Hi nya adalah 37. Oke, jadi di sini nanti jawabannya adalah 37 seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, nomor 18 sekarang. Di antara pilihan berikut yang merupakan faktor persekutuan dari ini, kita akan kerjakan warna merah ya, dan yang biru. Oke, jadi 49 ya kuadrat ditambah 49 ini sama dengan 49 nya kalau kita keluarkan, ini adalah tetap 49 ya, ditambah 1 ya. Di sini ada 49 kali 50 ya. Ini kalau kita faktorkan 49 ini adalah 7 kali 7 ya kan. 50 ini bisa kita breakdown di sini ya. 50 ini adalah 25 kali 5 ya. 25 kali 2 maaf. Nah, 25 nya ini adalah 5 kali 5. Berarti di sini kali 2 kali 5 kali 5 gitu ya. Kalau kita urutkan dari kecil ke besar ya, 2 kali 5 kali 5 kali 7 kali 7 seperti itu. Sekarang yang ini kita akan gunakan tinta biru ya. Kita punya 12 kuadrat min 2 kuadrat ya. Kita punya rumus ya, A kuadrat min B kuadrat ini sama dengan A plus B dikalikan A min B ya. Kita aplikasikan ke sini ya kan. Nah, di sini 12 tambah 2 dikalikan 12 min 2. Di sini adalah 14 ya, kali 10. 14 ini adalah 2 kali 7, 10 2 kali 5. Jadi 2 kali 2 kali 2 kali 5 kali 7. Oke ya. Sekarang kita analisa satu persatu ya. 10 ini adalah 5 kali 2 ya. 5 kali 2. Jelas di sini ya adalah di sini 2 kali 5, di sini juga 2 kali 5 ya. Jadi 10 ini pasti ya. Kita 14 ini adalah 7 kali 2. 7 kali 2 kita dapatkan di sini 2, di sini 7 ya. Ya, di sini 2, di sini 7, 7 kali 2, jadi jelas ini masuk faktor persekutuan. 35 kita pakai warna lain, ungu. Ya, 35 di sini adalah 5 kali 7 ya. Di sini 5 kali 7 ada jelas ya. Di sini 5 kali 7, di sini 5 kali 7. Oke, clear, jelas. 50 ini kita pakai orange. 50 itu bisa 2 kali 5 ya. 50 itu 2 kali 5 kali 5 ya. 2 kali 5 kali 5 ada di sini. 2 kali 5 kali 5, tapi di sini enggak. 2 kali 2 kali 5 enggak ada di sini ya. Jadi di sini tidak ada di dua tempat ya. Jadi jelas jawabannya adalah 1, 2 dan 3 saja ya. Jawabannya adalah yang A. Oke, seperti itu. Oke, ini adalah bagian akhir dari seri bocoran yang pertama ya. Sistem persamaan linear DEF, yaitu ini persamaan pertama ya, ini persamaan kedua, kemudian ini persamaan ketiga. Oke,
mempunyai solusi D sama dengan X, E sama dengan Y, dan F sama dengan Z. Oke, berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar? Oke, kita lihat bentuk dari 2 dan 3 ini mirip banget ya. Dari sini kita pastikan akan dapat F-nya. Ya, kita operasikan 2 dan 3 ya. Yang panjang ini kita taruh di atas ya, 2D tambah 5E ya kan, tambah 2F ini kan sama dengan 4. Sedangkan yang 2 di sini 2D ya tambah 5E ya. Nah, ini sama dengan min 4. Kalau ini kita kurangkan ya, kita kurangkan, maka ini akan habis. Ini habis, maka 2F akan sama dengan 4 ya, dikurangi min 4 ya. Jadi ini 8 dan F-nya sama dengan 4. Artinya Z-nya di sini adalah 4 ya kan. Nah, sekarang kita coba akan substitusikan nomor 1 ya. Substitusi F sama dengan 4 ya. Di sini 4D ya tambah 10E ya sama dengan min 12 ya. Minus F nya mana? Minus 4 berarti ya. Minus 4 sama dengan 12 ya. Artinya 4D tambah 10E sama dengan 12 ditambah 4 ya, yaitu 16. Kalau semua kita bagi 2 ya, di sini akan 2D tambah 5E sama dengan 4 ya. Oke. Di sini 2D tambah 5E sama dengan 4. Ini mirip dengan ini 2D tambah 5E min 4. Ini tidak bisa dieliminasi dengan yang nomor 2 ya. Ya, tidak bisa dieliminasi. Kita ingin dapatkan D dan E nya, tapi D dan E nya ini sama. Wah, tidak bisa ya, tidak bisa dieliminasi dengan 2, tidak bisa dieliminasi dengan 2 ya. Coba kita substitusikan yang ketiga. 2D tambah 5E tambah 8 ya, ini kan 4 kali 2 8 sama dengan 4. 2D tambah 5E sama dengan min 4 ya. Min 4 ini sama dengan persamaan 2 dengan persamaan 2. Jadi nggak mungkin dieliminasi juga sama. Nah, oh ini sebentar. Ini min 12 ya. Ini min 12 loh. Min 12 oke, kemudian ditambah 4. Ini akan menjadi min 8. Ya. Min 8 min 4 lah sama persis ya. Sama dengan 2 karena sama dengan 2 dengan 2. Jadi ini adalah bilangan yang sama semua ya, maksudnya persamaan yang sama ya, sama semuanya adalah 2D 5E tambah 5E min 4 ya. Coba kalau kita substitusikan apa adanya ya, substitusi ya, F sama dengan 4 ya, atau Z sama dengan 4. Oke, ini maka 4 dikurangi X kuadrat tambah Y kuadrat terpaksa ya, karena tidak bisa kita cari ya, sama dengan 17. Nah, 4 kuadrat maaf ya. Jadi 16 dikurangi X kuadrat tambah Y kuadrat itu kita bandingkan ya, bukan sama dengannya. Kita bandingkan dengan
17. Ya. Maka pasti lebih kecil. Ya, pasti lebih kecil ini. Ini pasti selalu positif karena dikuadratkan. Ini juga selalu positif, ya. Jadi kalau 16 dikurangi sebuah bilangan pasti lebih kecil dari 16, ya. Pasti lebih kecil, kecil, atau sama dengan 16 ya, ataunya gini aja, atau sama dengan atau 16 gitu aja ya. Nah, bisa kita tulis ya, 16 min x kuadrat tambah y kuadrat ya selalu lebih kecil dari 17, selalu. Karena di sini ini 17 ya, bukan 16 ya. Ya, 17. Oke. Dan jawabannya kuantitas C kurang dari I ya. Jadi B adalah jawabannya. Oke, paham ya? Jadi 16 dikurangi sesuatu pasti lebih kecil dari 17. Gitu aja. Thank you. Kita akan ketemu lagi di pembahasan berikutnya ya, untuk ngecek pembahasan berikutnya sudah Pak Ali bikin apa belum, lihat di kolom deskripsi ya. Di kolom deskripsi ada link dari playlistnya seperti itu. Jadi kalau ada bocoran-bocoran lagi bisa diupdate di situ. Soal ini mirip sekali dengan soal asli, hanya dengan pengembangan ya. Jadi pertanyaan akhirnya yang agak beda di sini. Jadi di sini ya ada fx, ada gx ya, yang tak kasih warna biru ya, berpotongan di dua titik berbeda A dan B ya. Misalnya kita punya gx itu seperti ini, misalnya gx nya gini ya, kemudian kita punya fx seperti ini misalnya, berpotongan di dua titik berbeda ya, intinya gitu ya, berpotongan di dua titik berbeda. Nah, kemudian akan kita cari, ini hanya ilustrasi ya, ilustrasi, jadi agak bengkong sedikit ini ya, karena ini sekedar ilustrasi saja ya. Oke, yang merah adalah fx ya, yang biru ini adalah gx. Oke, memotong di dua titik yang berbeda, ilustrasinya seperti ini, yaitu PAB dan QCD. Misalnya saja ya ini ya. Misalnya di sini adalah P, di sini adalah H, di sini adalah A, B, di sini ada C, D. Nah, jika garis L tegak lurus dengan garis yang melalui kedua titik potong kurva tersebut ya. Jadi di sini akan kita tarik sebuah garis yang memotong kedua titik ini ya kan. Kedua titik ini berpotongan misalnya seperti ini ya. Ada garis L ya tegak lurus ya, di sini tegak lurus. Ini adalah garis L yang dimaksud, tegak lurus dengan garis yang melalui kedua titik potong kurva tersebut melalui titik 1,2, melalui sebuah titik ya, di sini ya adalah 1,2. Ini adalah ilustrasi aja. Persamaan garis L adalah yang pertama kita akan cari tipot ya. Pertama kita cari titik potong. Titik potong. Ya. Maka fx akan sama dengan gx, ya kan? Fx sama dengan gx. Ya, fx-nya adalah 3x kuadrat min 3x plus 5 ya, sama dengan gx-nya adalah 2x kuadrat min x plus 13. Oke. Maka di sini nanti akan kita pindah ruas ke kiri, x kuadrat ya kan, min 4x plus 2x ya, min 2x maaf. Jadi minus dipindah ruas kan jadi plus.
min 2x 5 min 13. Jadi di sini min berapa 8 ya. Sama dengan 0 kita faktorkan. Nah, di sini x, di sini x, di sini plus min 4 ya. Min 4 ini plus 2. Jadi x sama dengan 4, x sama dengan min 2. Nah, anggap saja di sini adalah min 2, di sini adalah 4 gitu ya. Nah, oke. Kemudian kita akan cari pasangannya kalau gitu. Kita cari pasangannya ya. Langkah kedua kita mencari koordinat. Bisa pakai fx, bisa pakai gx, mana yang mudah kita pakai gx ya. Jadi g min 2 sama dengan 2 kali min 2 kuadrat min 2 ya kan, plus 13 sama dengan 2 min ini 4 kali 2 adalah 8 ya, ditambah 2 ditambah 13 yaitu 23, berarti di sini 23 kan gitu ya. Oke, kemudian G dari apa? Di sini 4 ya. 4 sama dengan 2 dikali, langsung aja kita kuadratkan, atau ini 4 kuadrat ya. 4 kuadrat min 4, langsung aja min 4 ya. Kemudian plus 13. Di sini 4 kuadrat 16 kali 2 32 gitu. Dikurangi 4 ditambah 13. Oke. Kita hitung 32 ya dikurangi 4 ditambah 13 sama dengan 41. Ya, kita cek ulang. Ya, 32 dikurangi 4 ditambah 13, 41. Nah, kita cari gradien. Langkah ketiga ya sekarang ya, cari gradien. Cari gradien ya. Atau kita pindah ke sini aja. Langkah ketiga cari gradien. Ya. Kita cari gradien dengan rumus M adalah Y2 min Y1 per X2 min X1. Maka M sama dengan ya Y2 min Y1, kita 1 dan 2 nya terserah mau pakai yang mana. Ini tadi adalah 41 ya. Di sini adalah 41. Ya, 41 min 23. Ya, kita pakai sini. 41 min 23 dibagi ya 4 min 2. 4 min 2 sama dengan ya 41 ini kalau dikurangi 23 akan sama dengan 18 per 6 ya kan. 18 per 6 ini akan menghasilkan 3 ya, tegak lurus ya, kurva melalui ini tegak lurus ya. Jika garis tegak lurus, maka garis tegak lurus ini langkah keempat ya, garis tegak lurus ya, itu kita tulis rumusnya pakai Y M1 ya kali M2 sama dengan min 1 ya, artinya 3 kali M2 sama dengan min 1, artinya M2 sama dengan min 1 per 3. Oke, persamaan garis ini langkah kelima. Langkah kelima persamaan garis ya, Y min Y1 sama dengan M X min X1.
kita masukkan ya, yang kita miliki ya. Di sini adalah garisnya X1 Y1 nya 1,2 ya, di 1,2 gradien M min 1/3 di titik 1,2. Oke ya, 1,2, maka Y min Y1 nya itu 2 sama dengan min 1/3 ya, X min 1. Semua kita kalikan 3 ya, maka 3Y min 6 ya sama dengan min X plus 1. Oke, karena kita kalikan kita kalikan plus 3, di sini kan min 1 kali min 1 plus 1. Kemudian 3Y plus X min 7 sama dengan 0 ya. 3Y plus X, di sini jawabannya yang B ini. 3Y plus min 7. Mungkin yang A. Di sini ya. 3Y plus X min 7. Jawabannya yang A. Oke, atau nyoretnya pakai merah aja ya, lebih mencolok ya. Nah, seperti ini. Oke, kita akan ketemu lagi di pembahasan yang lain. Rasanya pembahasan ini cukup. Kalau ada pertanyaan silahkan komen ya. Langkah keberapa yang tanyakan ini sengaja Pak Ali kasih langkah-langkah biar nanti kalau tanya langkah keberapa yang tanyakan gitu lebih lebih mudah Pak Ali merespon. Oke.